Setelah jatuh cinta, ini yang menarik. Pusat-pusat rasional di otak kita macet. Otak emosionalnya meluap. Jadi yang kuat sekali emosinya, rasionalnya macet. Itu kenapa jatuh cinta itu sering kelakuannya orang jatuh cinta itu tidak logis, tidak masuk akal. Orang jatuh cinta itu seperti orang mabuk. Bahkan ada yang bilang orang jatuh cinta itu seperti orang pecandu narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita mulai ngaji filsafat lagi. Kita ganti tema ya untuk bulan ini. Biasanya kalau Februari itu temanya tema ya Valentine, tema cinta-cintaan. Sekarang kita balik, Februari temanya patah hati. Nggak apa-apa ya, ini karena tidak sengaja saya kemarin itu membaca satu artikel bahwa hari ini tingkat kematian karena depresi itu lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi dari kematian karena kanker yang ditakuti banyak orang itu. Nah, terus tiba-tiba saya ingat kalian. Saya kok khawatir jangan-jangan kalian ini di duniamu kan yang paling dekat membuatmu depresi itu ya urusan-urusan cinta dan patah hati ini. Makanya tiba-tiba muncul ide, ayolah bulan ini kita belajar tentang patah hati. Kita pahami apa yang terjadi dengan diri kita kalau sedang mengalami patah hati. Syukur-syukur kemudian kita bisa mengendalikannya, tidak kehilangan akal sehat dan badan sehat kita, meskipun mengalami banyak kekecewaan dalam hidup. Tentu saja patah hati itu tidak hanya urusan laki-laki dan perempuan, cinta yang di level eros. Cinta apapun punya potensi jatuh pada sisi patah hati, kekecewaan. Meskipun nanti ya kita urean-urean bagian awal ini kita masih mengambil sisi psikologis jatuh cinta yang biasa kalian alami itu. Minggu depan mulai agak dalam ke filsafat yang jenisnya eksistensial. Minggu depannya lagi agak dalam lagi kita ke stoikisme. Dan nanti terakhir kita masuk dari pintu sufisme. Nah, paling tidak pelan-pelan kita selami diri kita memahami fenomena yang namanya patah hati ini. Dan itu ya memang bagian dari skenario ujiannya Allah untuk hidup kita di dunia ini. Kita mengalami namanya patah hati. Baik, bismillah ya, pelan-pelan. Ini belajar beneran malam hari ini, jadi bukan pengajian. Jadi kita sinau bareng. Bismillah ya, nambah wawasan. Saya awali dari sini. Saya ingin masuknya dari dunia emosi. Ini mungkin wawasan ini beberapa di antara teman-teman sudah paham. Jadi ada psikolog ahli jiwa namanya David Hawkins. Dia membahas tentang kesadaran manusia. Jadi dia bukunya judulnya Power and Force. An
Anatomy of Consciousness, the hidden determinant of human behavior. Jadi ini diri kita ini, tingkat kesadaran kita itu hari ini ada di mana. Hawking ini membuat semacam metrik, semacam peta. Terus dia skor. Skor itu mungkin level energinya. Jadi hidup kita ada di level kesadaran yang mana? Itu ada sekitar 8 tambah 9, 17 level. Yang jumlahnya 8 yang awal itu namanya FOS. FOS ini coraknya agak negatif. Jadi kalau kita ada di level FOS ini, kita terjebak di situ, kita harus berjuang keluar dari situ. Yang level tinggi sisanya namanya power. Kalau power ini dimensi ketika kita mengembangkan diri. Berarti kita sudah meningkat dari kondisi FOS tadi. Nah, ini sisi-sisi kesadaran kita. Ini ada 17 tadi, yang paling rendah malu, yang paling tinggi pencerahan. Ya tentu saja mungkin dalam diri kita ada banyak. Saya sudah levelnya cinta, Pak, tapi kadang-kadang ya ada malunya, kadang ada takutnya ya. Tapi ini yang dimaksud yang dominannya. Ada orang yang dominan dalam hidupnya itu isinya rasa malu saja. Sehingga dia merasa minder, tak berdaya, tak berharga. Ini level kesadaran paling rendah kalau versinya Hawkins. Nah, paling tingginya itu pencerahan. Makanya dia menskor energinya, level paling rendahnya 20, level paling tingginya 1000. Nah, ini mungkin menarik untuk teman-teman bahan refleksi. Saya itu dominannya ada di mana? Kesadaranku. Kalau yang paling rendah malu tadi ya, rasa minder, tak berharga, itu powernya 20. Energi 20 itu ya sulit kita mengharapkan kontribusi besar dari kita untuk hidup. Jadi ini orangnya agak mungkin sangat-sangat introvert, merasa minder, merasa tak berharga. Yaitu nanti patah hati itu ada di mana, cinta ada di mana. Nanti kita lihat betapa jauhnya drop kesadaran dari cinta jadi patah hati. Apalagi terus gara-gara patah hati terus minder. Cinta itu kan 500. Begitu terus jadi minder, malu. Mungkin minder karena, wah berarti saya ini tidak layak dicintai atau tidak layak mencintai orang, terus jadi minder. Itu kita drop jadi 20 energinya. Dari sangat aktif luar biasa jadi turun. Naik satu level dari malu ada menyalahkan diri, rasa bersalah. Ini kadang-kadang orang patah hati kan juga bisa menyalahkan diri. Salahku, wong ya cuma minta setia saja, aku kok ndak bisa. Nah, terus kamu kecewa, menyalahkan dirimu. Itu hidup dalam rasa bersalah, itu level energinya cuma 30. Susah produktif, pasti susah kreatif. Naik satu level ada lebih tinggi, tapi juga tidak kalah buruknya. Namanya apatis. Ini wujudnya biasanya putus asa. Jadi sudah tidak ingin apa-apa lagi. Bangkitlah, sudah tidak mau. Ayo perjuangkan, tidak mau, sudah apatis, sudah tidak mungkin aku sukses, tidak mungkin aku bisa dapat lagi, sudah gonta-ganti berapa kali kok terus putus terus, sudahlah, tidak usah mikir itu lagi. Ini apatis namanya. Orang kok dominan hidupnya apatis, isinya putus asa saja, ya pasti tidak produktif. Jadi tingkat kesadarannya masih rendah. Naik satu level menyesal. Menyesal lumayan 75, tapi itu pun masih kelompok rendah. Hidup dalam penyesalan, itu mesti tidak produktif. Ini kita ada masih di ranah force, ranah yang tertekan.
naik satu level hidup dalam ketakutan, cemas, khawatir. Ini 100 nilainya. Nah, nilai 100 itu ya masih 10%-nya, karena yang paling tinggi 1000. Jadi kalau kalian hidup dalam ketakutan itu masih di lingkup rendah. Nah, ini sudah mulai agak agresif, tapi tetap konotasinya negatif. Di atas ketakutan ada ambisi. Hidup tidak terkendali, penuh ambisi. Ini level keinginan. Jadi orang yang hidupnya dikejar-kejar ambisi secara tidak terkontrol. Nah, ini juga masih negatif. Di atas ambisi ada marah. Marah pada seseorang itu kan manifestasi kebenciannya. Orang yang patah hati itu biasanya ada bencinya. Kadang-kadang ada juga sedikit ambisinya. Ambisi ingin balas dendam. Aku dicurangi, hati-hati saja. Tunggu saja, rasakan besok misalnya. Gusti Allah ora sare. Itu sebenarnya kan banyak yang bilang kalimat itu sebenarnya menunjukkan kondisi jiwa yang dendam. Ingin orang yang dia benci dibalas, meskipun karena aku tidak bisa balas, misi balas dendamnya aku pasrahkan pada Allah. Nah, ini sebenarnya mental-mental itu tadi, ambisi, hasrat, ingin balas dendam. Melanjutkan level atasnya yaitu kebencian. Jadi jangan dikira orang yang ngancam-ngancam pakai nama Tuhan itu sejenis kepasrahan, tapi itu sebenarnya egonya saja. Dia ingin melampiaskan balas dendam, tapi karena terkendala situasi dia tidak mampu, maka dia tunggu Allah yang membalas dendamkan. Nah, di atas itu ada lebih tinggi dari marah, benci, itu level kesombongan, harga diri, merasa diri penting, merasa diri bisa, merasa diri lebih dari yang lain. Itu nilai energinya 175. Masih di lingkup FOS. Nah, nilai energi limit itu kalau bisa kita 200. 200 itu kita sudah mulai power, sudah mulai mampu mengembangkan diri, tidak terjebak dalam ego lagi. Yaitu apa? Yang 200 ini berani. Berani itu kan sifat moderat antara nekat dengan pengecut. Jadi berani itu siap bergerak, siap maju, tapi penuh perhitungan, tegas. Ini level 100. Jadi hiduplah dalam keberanian minimal. Itu kalian ada di ranah power. Ada lagi lebih tinggi. Istilahnya Hawking itu netralitas. Meskipun mungkin arahnya pada keyakinan. Hidup dengan mantap yakin. 250 powernya. Atau hidup dalam optimisme. Ini beda dengan keinginan tadi. Kalau ini mungkin terjemahannya kemauan. Optimis, tidak pesimis. 310. Lebih tinggi lagi memaafkan. Memaafkan itu powernya besar. 350. Lebih tinggi lagi berpikir. Nah, limit yang kedua kalau teorinya Hawking, selain 200, perhatikan limit 500 itu. 500 ke atas kita mengalami puncak-puncak tujuan-tujuan ideal hidup. Hidup dalam cinta, naik lagi lebih tinggi hidup dalam sukacita, hidup dalam kegembiraan, ketenangan, naik satu level lagi hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan puncaknya adalah hidup dalam pencerahan. Jadi kalau pencerahan ini tidak bisa dijelaskan sudah. Kita yang merasakan. Ini momen kalau di ilmu ini momen eureka. Momen wow, momen ketakjuban, momen Allahu Akbar. Itu momen pencerahan paling tinggi. Nilainya 700 sampai 1000. Nah, semoga teman-teman, saya tidak tahu ada di mana, semoga ada di power ya, tidak ada di force.
Kalau ada divorce, kita ada di wilayah yang negatif. Mari menghidupkan power. Nah, gejala-gejala fenomena yang malam hari ini kita bahas, broken hearts, patah hati, itu banyak ada divorce. Ayo kita jadikan yang divorce ini geser ke ranah power. Makanya sering saya bilang, tidak hanya cinta, patah hati pun sebenarnya energinya banyak. Maka ayo kita meskipun patah hati, tapi paling tidak masih tetap berani, masih tetap optimis, masih tetap misalnya mau berpikir, masih bisa memaafkan. Sudah patah hati, diputus, tidak mau memaafkan, dendam lagi. Oh, itu kamu ada divorce. Kamu terjebak dalam kegelapan rasa sakitmu. Coba kamu mau memaafkan, kemudian optimis melihat ke depan, bisa menerima, apalagi tetap tenang, bahagia. Oh, kamu luar biasa. Nah, ini cara antara lain, karena teori untuk membaca jiwa itu kan luas sekali. Ini antara lain dari para ahli jiwa untuk memahami fenomena kesadaran kita. Ini loh yang mendorong hidup kita. Ini nanti jadi profil kepribadian kita. Kalian setelah ini boleh introspeksi. Pak, saya itu tipe orangnya pemikir, Pak. Lumayan. Power 400. Pak, saya itu tipe orangnya ceria, Pak. Gembira terus. Lumayan 540. Pak, saya itu hidup dalam penyesalan, Pak. Wow, itu kamu berarti ada divorce level 475. Pak, saya hidupnya penuh kebencian. Kamu ada divorce meskipun nilainya 150. Nah, ini caranya begini nanti. Kalau ingin memahami level kesadaranmu di mana. Baik, ini pengantar ya untuk memetakan jiwamu sebelum kita nanti nangis-nangis patah hati. Ya kan, ini teorinya ini. Baik, kita mulai membahas ya ke tema kita patah hati. Tapi ini belajar loh, ini bukan kita awali dari sini. Untuk patah hati kan jatuh cinta dulu. Jangan sampai kamu belum jatuh cinta kok sudah patah hati. Pak, saya belum nembak, belum jatuh cinta, sudah patah hati, itu namanya minder. Nah, kita belajar dulu dari jatuh cintanya ya. Ini yang sejak dulu saya janjikan saja untuk menjelaskan cinta dari perspektif neurosains. Saya bukan ahli neurosains, jadi nanti teman-teman boleh memperdalam, konfirmasi lagi teori ini di wilayahnya dan dengan ahlinya. Ini teori ini ada di banyak buku, misalnya di Sapiennya Yuval misalnya. Nah, ini untuk menjawabnya ya, kenapa sih Pak kok saya jatuh cinta? Kenapa sih kok saya suka dia? Kenapa sih kok saya bisa tertarik padanya? Ini secara neurosains, kita itu sepanjang evolusi kita, evolusi manusia. Manusia itu kan berkembang terus, berevolusi terus. Itu manusia itu sudah belajar karena mengikuti fitrahnya. Kita ini kan punya fitrah berketurunan, punya fitrah melanjutkan generasi, punya fitrah menikah dan lain sebagainya. Itu sejak awal kita sudah belajar untuk menghidupkan fitrah ini. Nah, maka otak kita terkondisikan untuk mengikuti fitrah itu, termasuk fitrah berketurunan. Nah, maka generasi manusia awal itu juga sudah punya ideal-ideal, pasangan yang menurut mereka cocok untuk melanjutkan generasi. Nah, mungkin ada yang menganggap ini cari saja yang subur, yang cirinya begini, cari saja yang aktif, yang cirinya begini, cari saja. Itu nenek moyang kita sudah punya standar-standar. Mereka belajar, oh jangan menikah dengan perempuan kayak gini deh, kalau kayak gini itu. Nanti perempuan jangan mau kalau dinikahi laki-laki kayak gitu deh. Ini sepanjang sejarah manusia itu belajar tentang ini.
Sejak era purba manusia sudah belajar. Nah, pelajaran ini direkod dalam otak manusia. Yang itu kemudian lama-lama terkumpul, sandinya tersimpan di otak kita, dalam sinyal-sinyal saraf-saraf otak kita. Jadi itu warisan nenek moyang kita. Di dalamnya ini ada sirkuit macam-macam, termasuk tadi standar-standar pasangan ideal. Yang itu nanti didukung oleh hormon neurotransmitter yang ada di kepala kita. Jadi sandinya sudah ada. Misalnya tipe ideal istri versi Indonesia mungkin beda dengan tipe ideal versi Afrika atau versi Amerika. Versi Melayu mungkin beda dengan tipe ideal versi manalah, India atau mana. Ini sesuai rekod cetak yang ada di kepala kita. Ini warisan nenek moyang kita. Nah, selanjutnya isi kepala yang isinya sandi-sandi itu akan jadi secara tidak sadar jadi standar kita. Kalau melihat pasangan yang menurut sandi-sandi tadi cocok, menurut sirkuit-sirkuit tadi cocok. Itulah mengapa kadang-kadang bagi temanmu, sahabatmu yang satu ini tidak menarik, tapi kok malah temanmu yang satunya jatuh cinta sama dia, itu mungkin ada warisan-warisan standar yang cocok. Nah, mungkin misalnya nenek moyangmu dulu trauma punya pasangan kok merengut saja, terus dia punya pokoknya cari istri yang murah senyum lah besok misalnya. Itu terus jadi tergambar di kepalamu, terpola, nanti ini mungkin lama-lama diwariskan. Makanya saya pernah baca buku terjemahan itu yang isinya jangan jadi orang yang murung karena kemurunganmu akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Jadi orang yang ceria, jadi orang yang bahagia. Makanya jangan pakai rumus saya susah ndak apa-apa Pak, yang penting anak saya besok seneng. Itu ndak laku kalau pakai teori ini. Kalau kepingin anakmu, generasimu yang akan datang seneng, kamu harus jadi orang yang gembira juga. Nah, ini asal-usulnya. Kenapa kok kamu bisa jatuh cinta sama dia? Kemungkinan standarnya dia cocok dengan standar yang ada di kepalamu. Yang ini mungkin kamu tidak sadar. Oh enggak kok Pak, saya itu tiba-tiba saja seperti ada yang narik terus jatuh cinta sama dia. Saya tidak pakai mikir. Ya sebenarnya itu karena sudah ada pola, sudah ada standar yang ada di kepalamu. Jadi ketika standar ini secara tidak sadar ketemu, itu mungkin kayak lampu ninu-ninunya itu bunyi terus. Wah ini cocok ini. Nah, alhamdulillah kalau yang membunyikan standarmu itu dia juga bunyi standarnya. Nah, berarti sama-sama jatuh cinta. Kalau tidak kamu bunyi sendirian. Jadi bertepuk sebelah tangan kamu. Itu cikal bakalnya patah hati di situ. Jadi kalau kamu ketemu kok terus sinyalmu bunyi, kamu boleh tanya sinyalmu bunyi juga enggak? Kalau ternyata enggak, kamu siap-siap sudah ancang-ancang mundur. Nah, ini awalnya begini. Nah, yang penting bukan ini, yang penting selanjutnya. Setelah jatuh cinta, ini yang menarik. Pusat-pusat rasional di otak kita macet. Jadi otak emosionalnya meluap. Jadi yang kuat sekali emosinya, rasionalnya macet. Itu kenapa jatuh cinta itu sering kelakuannya orang jatuh cinta itu tidak logis, tidak masuk akal. Orang jatuh cinta itu seperti orang mabuk. Bahkan ada yang bilang orang jatuh cinta itu seperti orang pecandu narkoba. Ketika orang kecanduan itu kan selalu ingin dapat itu terus. Kalau biasanya nyuntik suntikan terus. Jadi kalau kalian saking rindunya gelisah pengen ketemu sampai rasanya bolak-balik, itu persis seperti orang sakau. Rumusnya memang begitu. Gejala kimia yang ada di otakmu begitu.
Jatuh cinta itu semacam ketergantungan. Nah, sistem amigdala, sistem singguli kortek macet. Sistem amigdala itu sistem ketakutan, kesiagaan. Sistem berpikir kritis juga macet. Jadi, akhirnya apa? Banyak orang bilang, wah orang mencintai itu tidak masuk akal, tidak rasional. Kewaspadaannya turun, daya kritisnya turun. Jadi aktivitas ini didukung oleh berbagai hormon. Jadi seperti dopamin, oksitosin, serotonin. Wis itu tambah, kamu tambah melekat, tambah rasanya tidak bisa putus sudah. Makanya jangan heran, bagi yang pernah ngalami jatuh cinta itu rasanya sejuta rasa. Meledak-ledak, pokoknya tidak bisa dikontrol. Karena memang otak rasionalnya macet. Jadi kadang-kadang yang dilakukan tidak masuk akal. Ada ndak yang di sini nelpon mulai isya sampai jam 3? Ya, saya pernah diceritain begitu. Ada yang cuma bilang sudah ya, saya mau tidur gitu. Terus yang sana bilang ya silahkan tidur dulu. Ya kamu dulu lah. Ya kamu dulu. Itu bolak-balik kamu dulu bisa sampai jam 1 malam itu. Miss you too, bolak-balik miss you too. Yo, itu ngapain anak-anak itu? Nah, sinyal-sinyal rasionalnya macet itu. Jadi agak berat memang. Jadi ini perspektif neurosains ya. Jadi ternyata jatuh cinta seperti itu. Makanya mabuk cinta itu rumusnya tadi. Gempuran hormon oksitosin, dopamin, dan serotonin. Oksitosin itu orang menyebutnya hormon cinta. Karena berhubungan dengan perasaan, kasih sayang, emosi, keterikatan antar manusia. Kemudian dopamin. Dopamin ini hormon kenikmatan. Kalau kita merasakan nikmat, otak kita melepaskan dopamin ini. Misalnya kita makan enak. Begitu makan makanan enak, keluar hormon dopamin ini. Mendengar lagu kesenangan kita, keluar dopamin ini. Ketika dopamin ini keluar, biasanya kita tambah bergairah, tambah semangat, tambah kreatif. Jadi cuma ya dopamin ini yang namanya kenikmatan itu kan ada durasinya. Tidak tahan lama. Itu makanya orang jatuh cinta itu beda antara pertama kali jatuh cinta dengan 6 bulan sesudahnya, setahun sesudahnya, apalagi 4 tahun sesudahnya. Ya gairahnya berbeda, intensitasnya beda. Jadi kenapa ya sudah mulai berkurang asupan dopaminnya, nikmatnya beda. Kayak kita makan itu loh. Waktu lapar-laparnya makan itu kan nikmat luar biasa, senengnya luar biasa. Tapi ketika kita tambahi piring kedua, mungkin nikmatnya tinggal setengah. Kita tambahi piring ketiga, mungkin nikmatnya tinggal 1/4. Piring keempat sudah tidak muat lagi, tidak enak, sudah kita paksa muntah mesti. Meskipun makanan kesenangan kita. Nah, mungkin kesenangan kita pasangan mungkin juga begitu. Jadi kalau hanya berhenti di kesenangan, durasinya pendek. Kalau hanya ingin mencari senang, itu tidak panjang. Itu mengapa ya kalau baru jatuh cinta, engkaulah segalanya. Engkau satu-satunya yang paling cakep pokoknya. Tapi nanti dapat 2-3 tahun itu ternyata yang lain lebih banyak yang lebih cakep. Itu berarti hormonnya sudah mulai habis. Berkurang. Makanya jangan pacaran lama-lama, segera menikah. Kalau pacarmu tanya, kok buru-buru menikah? Keburu hormonnya habis. Kalau hormonnya habis tidak menarik lagi nanti. Biar nanti tidak berhenti di mahabbah yang sifatnya eros tadi. Hanya kesenangan tapi naik level. Ya jalannya menikah. Nah, selain dopamin nanti ada serotonin. Serotonin ini hormon kebahagiaan. Jadi biasanya membuat hati tenang, membuat hati nyaman,
mengurangi depresi, ini serotonin. Nah, 3 hal ini kan menyenangkan. Hormon cinta, hormon kenikmatan, hormon kebahagiaan. Itulah mengapa orang yang mencintai itu kemudian jadi sangat terikat. Khawatir kehilangan kenikmatannya ini. Nah, sayangnya ketika kita patah hati, fasilitas dari hormon-hormon tadi berhenti. Itu yang membuat kita cemas, tertekan, terisolasi. Akhirnya otak berusaha mencari gantinya. Wis pokoknya apa saja boleh. Itu makanya ini yang saya bilang orang patah hati maupun orang jatuh cinta itu energinya luar biasa. Sama-sama otak rasionalnya macet. Sehingga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Baik ketika jatuh cinta maupun ketika patah hati. Itulah gunanya kita harus hati-hati dengan energi yang kita miliki saat jatuh cinta maupun patah hati. Karena ketika kita patah hati pun daya kekecewaan, daya kesalan, daya rasa sedih sakit karena kehilangan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan tadi itu bisa tersublimasi jadi apa saja. Orang bisa melakukan apa saja bahkan yang tidak terbayangkan. Ada banyak cerita-cerita bagaimana orang patah hati atau orang jatuh cinta itu melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Mungkin kalau kita geleng-geleng tidak akan mau seperti itu. Tapi bagi yang ngalami jatuh cinta itu tidak masalah melakukan itu. Jadi orang luar yang melihatnya, alah kok gitu amat sih wong jatuh cinta aja kok. Itu wong patah hati itu aja susahnya apa sih mbok nyari lagi. Ya kamu yang tidak ngalami ngomong enak saja begitu. Yang ngalami itu jungkir balik dia. Diputus emangnya kenapa mbok yo nyari lagi. Mau yang lain ya banyak, mau yang lebih jelek apa lagi. Misalnya. Tapi tidak sesederhana itu loh bagi kalian yang pernah ngalami. Semoga tidak ada. Ya saya tahu lah ini kan anak alim semua. Nah, ya. Jangan-jangan kasusnya seperti tadi. Belum pernah jatuh cinta Pak. Ya tidak mungkin patah hati. Tidak masalah. Bahwa orang yang patah hati itu bagi dia tidak masalah. Dia melakukan apapun asal bisa ada ganti dari kenikmatan, kebahagiaan, rasa cinta tadi yang sekarang hilang. Karena sebelumnya sudah terlalu melekat ke sana. Nah, ini kalau dijelaskan secara neurosains ya, secara hormonal. Maka sebenarnya tema bulan ini itu saya dedikasikan untuk yang patah hati, ayo kita temani mereka. Karena mereka ini sering hanya diketawain saja sama lingkungan sekelilingnya. Kita selalu mengagung-agungkan cinta, kita ngomong kemana-mana tentang betapa luar biasanya cinta. Tapi kita lupa ada sisi gelapnya cinta yang namanya patah hati. Yang oleh masyarakat dipandang remeh, dipandang sepele. Padahal bagi yang ngalami itu beratnya luar biasa. Jadi kita mungkin susah menasehati mereka. Saya bilang tadi banyak saluran-saluran rasional yang mampet, tapi paling tidak kita bisa menemani mereka. Nah, itu sebenarnya tujuannya, biar mereka juga merasa ternyata yang aku rasakan ini sesuatu yang penting. Mereka ini mungkin agak paradok, masyarakatnya bilang alah begitu aja, alah wong ndak penting saja, tapi kok sakitnya seperti ini ya, kok beratnya seperti ini ya. Baik. Oke ya, ini penjelasan perspektif neurosainsnya. Nah, yang ingin lebih dalam boleh nanti. Hari ini banyak buku-buku yang menjelaskan ini. Bagaimana kondisi otak, situasi otak saat orang mengalami jatuh cinta maupun patah hati. Oke, sekarang kita dalami kondisi emosinya.
Patah hati itu sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat 2 keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Oke, harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, walah ternyata aku itu hanya seperti ini. Nah, itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia mesti, betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa. Apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Oh, itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Oke, kita lihat ya. Cuma saya membaca banyak buku tentang patah hati ini. Memang ternyata seperti cinta. Patah hati itu sulit dijelaskan. Hanya yang merasakan mungkin yang tahu pasnya. Kalian yang belum merasakan sulit. Maka malam hari ini saya tidak akan menjelaskan detail ciri-cirinya. Saya ngutip saja dari beberapa sumber, beberapa materi tentang kondisi batinnya orang yang patah hati. Cuma ini saya ambil dari beberapa novel saja. Untuk menginkan ya. Saya tiba-tiba tadi baca bukunya Hamka itu Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ada surat dari Zainab yang indah, tapi ini suratnya orang patah hati. Jadi yang belum baca harus baca novel Di Bawah Lindungan Ka'bah ini. Nah, ini suratnya Zainab yang merasa ditinggal. Kalimatnya indah. Hanya kepada bulan purnama di malam hari, Adinda bisikkan dan pesankan, kerinduan Adinda hendak bertemu. Tetapi bulan itu tetap tak datang. Pada malam berikutnya dan seterusnya ia kian surut. Hanya kepada angin petang yang berhembus di ranting-ranting kayu di depan rumahku. Hanya kepadanya aku bisikkan supaya ditolongnya memeliharakan abangku yang berjalan jauh. Entah di darat, entah di laut, entah sengsara kehausan. Hanya kepada surat abang itu, surat yang hanya sekali itu Dinda terima selama hidup, Adinda tumpahkan air mata. Karena hanya menumpahkan air mata itulah kepandaian yang paling penghabisan bagi seorang perempuan. Tetapi surat itu bisu. Meskipun ia telah lapuk dalam lipatan dan telah layu karena kerap dibaca, rahasia itu tidak juga dapat dibukanya. Sekarang abang, badan Adinda sakit-sakit. Ajal entah berlaku pagi hari, entah besok sore. Gerak Allah siapa tahu, besarlah pengharapan bertemu. Dan jika abang terlambat pulang, agaknya hanya bekas tanah penggalian, bekas air penalkin, dan jejak nisan yang dua yang akan abang dapati. Adikmu yang tulus, Zainab.
Itu kalimatnya indah ya. Baik, kalau kalian hari ini kan tidak terlatih bikin surat seperti ini. Kalian bisanya cuma ngirim emoticon melet-melet sama ketawa-ketawa. Iya. Oke, bayangkan suasana hatinya Zainab yang disalahpahami. Baik, nanti kalian bisa baca novelnya, paling tidak feel-nya bisa terasa. Seperti itu sakitnya orang patah hati. Atau ini Magdalena. Magdalena itu novel terkenal sekali. Ada yang bilang tenggelamnya kapal Van der Weyck itu banyak terinspirasi dari Magdalena ini. Nah, ini pacarnya Magdalena, namanya Stefan, yang ditinggal nikah oleh Magdalena. Kalimatnya menarik. Benarkah Magdalena, kita berdua telah putus, dan kita sudah menjadi dua orang asing yang tak mengenal satu sama lain? Salah satu dari kita tidak lagi ingat kepada temannya yang lain, kecuali seperti mengingat impian di masa kecil, yang bekasnya telah terhapus oleh berlalunya hari dan lewatnya tahun. Benarkah jika kita bertemu di satu jalan, masing-masing akan meneruskan perjalanannya tanpa menyapa temannya? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, hubungan antara kita berdua tak lebih dari hubungan biasa antara laki-laki dan perempuan yang lain? Benarkah jika kita berada dalam satu pertemuan, tidak ada yang kita bicarakan, kecuali tentang cuaca dan suhu udara? Alangkah cepatnya peredaran waktu, dan alangkah aneh tindak tanduk dan peristiwanya. Apakah dalam sehari semalam saja, semua harapan yang kita bina dengan baik, dengan mencurahkan segala penderitaan dan kepedihan, mencucurkan seluruh air mata yang kita miliki, berubah begitu cepat? Semua itu akan menjadi kisah usang yang telah dibungkus dengan cerita baru. Beginikah rasanya hari kiamat? Beginikah rupanya dunia yang menjadi hancur lebur? Beginikah tampak bintang gemintang yang berjatuhan di angkasa, langit terkatup seperti tertutupnya sebuah buku? Ini rintihan-rintihan orang yang sedang patah hati. Ini dulu pernah juga saya ambil waktu kita membahas sayap-sayap patah. Kalau yang Magdalena tadi, ini kalau dalam teori patah hati namanya sedang denial, menyangkal. Nah, kalau ini mungkin dulu pernah kita baca juga ya. Akhirnya kita saling berdiri dan saling mengucapkan selamat tinggal. Namun cinta dan putus asa berdiri di antara kita, bagaikan dua hantu yang merentangkan sayapnya. Yang satu menangis duka, sedangkan yang lain dengan seramnya tertawa. Ketika ku pegang tanganmu dan meletakkannya ke bibirku, engkau mendekat dan mencium dahiku, lalu kau menjatuhkan diri di pangkuanku. Sambil memejam mata, kamu berdoa, ya Tuhan, belas kasihanilah aku. Ini Khalil Gibran kalau bikin kalimat bisa dibayangkan skenarionya, bisa dibayangkan adegannya. Baik, masih ada ternyata saya. Ya tidak apa-apa lah. Ini lanjutannya sebenarnya tadi ya, katut tak waca sisan. Ini untuk menghibur yang patah hati. Kalimatnya Gibran yang terakhir ini menarik. Ini semacam bargaining bahwa kalau bisa aku tidak mungkin kehilangan cinta. Meskipun kau mutus aku, tetap cinta itu hidup. Nah ini kalimatnya begini. Besok takdir akan membawa dirimu ke tengah keluarga yang sejahtera.
namun akan membawaku kepada perjuangan batin dan kesengsaraan. Engkau berada di rumah orang yang paling bahagia, sedang aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima dengan ramah, sedang aku akan berada dalam belitan kesepian. Namun aku akan mendirikan patung cinta dan memujanya di dalam lembah kematian. Cinta akan menjadi satu-satunya selimutku, akan kupakai seperti sehelai baju, dan akan kuminum bagaikan menenggak anggur. Cinta akan membangunkanku di waktu subuh dan membawaku ke medan yang jauh. Di siang hari, cinta akan membimbingku ke bawah rimbunnya pepohonan, di mana aku berteduh bersama burung-burung dari sengatan matahari. Di sore hari sebelum matahari tenggelam, cinta memerintahkanku beristirahat sambil mendengarkan nyanyian alam dan memperlihatkan padaku bergeraknya awan di langit biru yang meremang. Di malam hari, cinta akan memelukku dan aku pun tertidur, lalu bermimpi tentang dunia yang sangat indah yang hanya ada dalam jiwa-jiwa para penyair dan pecinta. Cinta, wahai kekasih, akan tinggal denganku hingga akhir hayatku. Bahkan sesudah tiadaku, dengan seizin Tuhan, kami pun akan tetap bersatu. Ini kalimat-kalimatnya orang yang sedang ditinggal oleh kekasihnya menikah.